ada satu yang selama ini di Indonesia ini sudah mulai hilang, yaitu gotong royong. Ternyata dibuktikan bahwa di Balai Rantai, dari Balai Rantai ini, gotong royong itu masih ada. Buktinya itu suami istri. Ada yang dari Salatiga, ada yang dari Semarang. Ini aja baru dua nih. Salatiga sama Semarang. Mungkin dari tempat-tempat lain juga saya yakin masih banyak lagi. Ya? Oh, lah niki bukan dunge Mbah ini kula mau takjak nika. Bang, nggih. Anak, ibu, menantu, cucu. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan apa yang di sini ini semuanya dilakukan seluruh Indonesia. Nggak usah ribut-ribut seperti yang di TV-TV itu ya. Ya, enggak Pak. Biarin aja deh. Yang ribut-ribut kita ganti. Yang penting kita angkut. Amin. Rukun agawi. Santoso. Santoso itu nama Bapak. Oh, lah Santoso niku adikku lho. Tapi kan Gorontalo Pak. Tapi sini. Belum tahu Pak. Terus suka dukanya Bu. Pakaiannya saya. Duka itu bahasa Jawanya apa ya? Ya. Itu normal. Seneng susah. Oh, seneng susah. Kula niku sakjane ya susah nek mriki warunge kula tutup. Ayo senenge kula niku kula mikire akhirat Pak nggih. Nggih. Kula tak niati kula dadi relawan iku mboten duwe pamrih napa-napa. Yen warungku tak tutup ora apa-apa. Engko entuk ijol akeh kula ngeten. Wah, pamrih. Pundi mawon kula tumut Pak. Pokoke nggih. Kula mau ditinggal nggih Pak. Kula mboten montor dhewe niku Pak niku. Kula nunut meneh. Mangke nggih. Nggih. Apa? Video. Saestu Pak, kula masak niku urunan Pak niku. Nggih. Wow. Enak ya. Mireng-mireng ibu niku anu pinter nyanyi, inden. Ini tanam. Lah kula niku nek nyinden kudu entuk amplop e Pak. Tanam. Ya amplopnya ke mriki mengke isine teng akhirat. Kula mboten butuh amplop e Pak, isine. Ayo. Pripun. Lah nyanyine pripun Pak kula? Mandote guyu. Gimana ini? Hiburan. Ya, Pak. Apa gitu, Pak? Kita supaya negara. Wah, lah ura-ura Pak. Kok malah wong kene do turu kabeh malah. Kalau saya tuh suka juga tuh gini. Nah, dulu. Ono itu. Wah, rumah tawang wengi. Gitu-gitu Lah nak Joko. Bapak mawon go. Coba ada banyak, ini juga dengar dari Simbah gitu. Napa nggih nembange niku napa? Kula niku suwi wis nyinden Pak kula niku. Wis diseleni bojoku Pak kula ora entuk nyinden nggih. Cocok ora nyinden ngoten. Boten tepat. Oh, boten lho. Kula niku gandrung karo Merapi Pak terus terang nggih. Nuwun sewu, sejatosipun ibu menika sinden, namung sinambi damel peyek kalih dodol sego. Niki peyek memes Pak niki. Kalih niki nedol niku wonten pesenan arem-arem. Niki nggih sok ngaremake Pak niki. Pramila kita dados relawan menika setunggal menika nglaketaken pesederekan lan ugi ngraosaken nandang ingkang kados mekaten. Kula mboten saged biyantu punapa-punapa, saged dipun namung tenaga. Ugi putra kula nggih saat menika mboten ngrawuh mriki awit wonten kepentingan sanes. Sejatosipun kalau wingi-wingi menika nderek, namung menika badhe pindahan dados boten saged nderekaken babagan sarasian punika. Pramila kula sak keluarga utawi sak rombongan anggenipun ngrencangi utawi
dados relawan wonten kekuranganipun lan wonten lepatipun kula ugi nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan katen Pak. Nggih. Dados menika istilahipun tanpa pamrih. Nggih. Saya tinggal seni dengan bahasa Jawa yang halus begini. Nuwun sewu nih Haji. Pramila. Arek kamu Pak niki wong dalang bojone kula niku. Mboten. Jenengan tanggap nggih. Dados kula nembangaken kula dipun paringi denger dening Kang Sepuh kanthi asma Janadi. Nggih. Dados kula makarya dados tukang batu utawi kuli bangunan. Sinambinipun nggih maneka warna menika ngaten dados kawula babagan yasa griya utawi yasa dalem menika kula kinten sampun kewajiban kawula bilih kita sedaya menika ngraosaken bebasan sedulur sing mandang lara kene krasa. Awit kula gadah pedoman rasa rumangsa ngrumangsani. Ngrumangsani. Dados ategesipun rasa seduluripun mandang ingkang kados ngaten kawula ngraosaken. Kula ngrumangsani utawi rumangsa boten saged biyantu punapa-punapa sagedipun namung tenaga. Ngrumangsani wong padha wong Jawane. Jarine nek muni wong padha wong Jawane niku didiwit padha krasa larane. Mekaten Pak nyuwun sewu nika nggih. Monggo Bu dipun terasaken. Pripun lampun. Iki pun diteruske pripun iki? Kapan ora-ora niku ora-orane pripun iki? Ora tak gandrung mawon nggih, Pak. Sithik mawon nggih. Lah mengke kula pripun? Waduh lah niku. Manismu kanggo bantu merapi. Pramila menika putri Setiwati sing lanang bangunan ben kayate klumpuk. Loh, diteruskan iki. Iya, Pak. Terima kasih, matur nuwun Ibu Bapak. Sekali lagi tepuk tangan dong. Maunya sih saya ini. Amplop menyusul Bu, kapan-kapan. Baik, monggo sambil dinikmati hidangan yang tersedia. Korban selanjutnya ini kelihatannya di badannya keker nih. Mas, ini kenalan dulu, barangkali banyak teman-teman juga yang belum tahu Mas siapa, dari mana, kemudian kenapa bisa bergabung bersama di sini, lalu suka dukanya apa gitu Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indardi, tapi lebih akrab dipanggil Derajat. Saya dari Wedi, tepatnya Desa Dukuh Kauman, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi. Bergabung jadi relawan semenjak Merapi dinyatakan statusnya menjadi awas. Kita ikut evakuasi
juga ikut tim dari ACT Jogja. Kemarin kita ditugaskan di wilayah Blagaharjo untuk evakuasinya. Kemudian kita setelah itu erupsi kurang 1 hari kita ditugaskan di Desa Mbawuan. Baru dapat 3 hari tugas di situ. Merapi erupsi besar. Kita turun di Ngemplak Seneng. Poskonya tidak di Ngemplak Seneng. Kemudian situasi tidak memungkinkan lagi, cuma 1 malam di Ngemplak Seneng. Kita turun pulang ke Wedi dengan segala yang ada. Logistik juga kendaraan kita bawa semua ke Wedi karena situasi tidak memungkinkan untuk tetap berada di wilayah Kecamatan Kemalang. Dan setiap hari kita naik untuk evakuasi juga. Kemudian pasca tanggap darurat itu kita setiap malam itu berkunjung ke Desa Bali Rantai, terutama di Banjarsari, Gundang, dan lain sebagainya, untuk kita kirim logistik untuk bapak-bapak atau pemuda-pemuda yang jaga kampung. Meskipun kita takut juga, ngeri juga, karena situasi itu gelap gulita. Kita dulu bergabungnya di ACT, kemudian kita nyempal karena ACT untuk wilayah Klaten ditarik. Untuk yang darurat-darurat sudah tidak ada, kita sama teman-teman tetap jalan dengan ikut di KTB, Komunitas Tanggap Bencana, yang terdiri dari berbagai macam unsur atau elemen masyarakat, semua ada. Dan kita terakhir di sini kita pembersihan lahan senso atau sensorisasi untuk lahan-lahan yang di sini. Kemarin sebetulnya sudah ketemu sama relawan yang dari Salatiga, tapi ketemunya kemarin itu komunitas lesehan. Komunitas lesehan yang ada di sini, entah sekarang hadir apa enggak, rawuh nopo boten apa. Ketemunya sama relawan lesehan, jadi lesehan yang dari Salatiga bikin rumah sementara yang untuk penghuni itu Pak Tri, perjalanan menjadi relawan untuk erupsi Merapi. Untuk lebih banyak sukanya ya, sukanya karena kita bisa merasakan apa yang terjadi di sini. Karena kemarin kita sempat juga dilanda bencana gempa bumi tahun 2006 untuk wilayah Wedi. Tapi rasanya lebih parah yang di sini sama gempa bumi. Gempa bumi itu begitu rumah ambruk sudah bersihkan, bangun lagi. Kalau di sini rumah ambruk, menteni Merapi itu nunggu tenang, baru bisa dibenahi. Dan tenangnya itu kemarin kan berbulan-bulan, jadi segala aspek kehidupan itu macet, ekonomi macet. Jadinya kita sukanya kita itu malah berterima kasih kemarin itu tidak dilanda gempa bumi itu kok ada yang lebih parah, yang merasakan kepedihan, kesusahan itu ada yang erupsi Merapi. Untuk dukanya tidak ada, karena alhamdulillah teman-teman semua semangat dan selalu dirundingkan. Kita punya moto banyak teman banyak solusi. Untuk moto KTB-nya banyak teman banyak solusi. Jadi semakin kita banyak teman, solusi semakin banyak. Begitu. Untuk pekerjaan saya sebetulnya sopir pasir ke pekerjaan saya. Sopir truk pasiran itu. Cuma lokal, tidak sampai kemana-mana. Itu Pak. Kalau saja Mas misalnya ada di tempat lain terjadi satu bencana, siap. Terus Mas saya panggil Mas Indrajit saja ya, biar keren ya.
Mas Indra, jadi kira-kira kalau ada tempat lain bencana gitu, ingin juga siap seperti umur gitu, bisa diajak kemana aja gitu. Siap. Ya Pak, insya Allah siap Pak. Selama kita masih diberi hidup juga kehidupan, siap. Insya Allah siap untuk anggota KTP semua siap dibutuhkan kemanapun sesuai dengan kemampuan juga segala keterbatasan kita punya, kita siap. Ya, tepuk tangan semuanya untuk mudah-mudahan semangat itu selalu bisa dihidup-hidupkan dan anggotanya makin tambah banyak sehingga bisa menjadi satu komunitas yang menjadi contoh untuk saudara-saudara kita di tempat-tempat. Amin. Ya. Untuk program KTP ini ada teman yang selalu setiap di lapangan, program hariannya apa? Monggo, langsung aja Bapak siapa? Terima kasih. Kenalkan nama saya Haryanto. Biasa manggilnya Hari. Di lapangan biasanya untuk di KTP selalu siap seperti ambulan gratis. Mungkin saudara-saudara kita yang di seputar sini sekiranya membutuhkan, kami selalu siap juga. Lantas juga ada kegiatan seperti bengkel dengan gratis, mendidik biar bisa dengan gratis. Juga ada montir gratis. Kami selalu menyediakan untuk semua saudara-saudara di sini semua. Gitu Pak. 24 jam. Dan untuk kegiatan lainnya juga masih ada. Kami setiap saat selalu siap. Misalnya dari saudara sini masih membutuhkan sinso, kami juga masih siap. Dari rekan-rekan KTP semua masih siap menunggu. Kira-kira ke depannya kira-kira lain Udah uang telat. Orang. Untuk program sementara ini yang sudah berjalan Pak, ini program SMS. Kita meng-cover SMS yang sangat miskin sekali. Ya mungkin setiap hari cuma makan satu kali. Kita dari KPB mencoba meng-cover 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Alhamdulillah udah 2 bulan berjalan. Bisa meng-cover saudara-saudara kita yang sangat SMS sekali. Ini untuk sementara kita berjalan di daerah Kabupaten Klaten, dan untuk yang pertama di daerah Lingkup Wedi dan sekitarnya Pak. caranya untuk mengumpulkan donatur itu gimana? Alhamdulillah juga ada dari donatur yang masuk sedikit-sedikit juga ada. Kita tampung, kita beliin beras apa adanya, ada selimut, ada bantuan juga, ada sarung. Kemarin juga buat yatim piatu itu juga dari Orari membantu juga berwujud meja pingpong, lantas sarung, alat tulis dan lain-lain. Kita salurkan ke pantai yatim piatu Klaten. Ya ini kan ada ambulans ini. Kita pengen tahu mungkin barangkali ambulans ini. Ambulans ini kan bukan nggak ada rumah sakit yang kehilangan ambulans kan Mas ya? Nggak ada Pak, nggak ada ini. Nah, ceritanya kok bisa ada ambulans itu gimana gitu Mas? Gini Pak, ini kan udah dari program awal ya, sebetulnya itu kok bencana, kita nggak mengharapkan bencana ya Pak ya. Sebaiknya apa ya, kita itu mencoba cover, karena ambulan itu sebenarnya mahal sekali. Kalau tahunya ambulan itu mahal sekali. Kita bawa orang sakit pulang aja mahal banget. Ya kita mencoba untuk membuka seperti itu ambulan, kita buka proposal, minta bantuan atau minta tolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Alhamdulillah kita dapat seperti ambulan. Iya itu. Untuk tiap hari operasionalnya kita juga alhamdulillah juga ada donatur yang masuk juga Pak. Baik, jadi ya kita berharap mudah-mudahan dari komunitas tanggap bencana ya. Tanggap bencana Wedi. Iya Pak. Profesional. Karena sebenarnya kan relawan-relawan seperti ini kan kalau kita ibaratkan kan seperti pemadam kebakaran. Kita tidak berharap terjadi kebakaran, tetapi pemadamnya harus selalu siap. Gitu. Jadi sebelum terjadi bencana, lebih bagus kalau kita sudah siap. Ya, mudah-mudahan semangat dari mas-mas KTP ini selalu bisa makin tinggi lagi dan hari tadi menjadi contoh untuk teman-teman. Baik, tepuk tangan untuk KTP ini. Satu lagi, kami sebagai warga Klaten merasa bangga dengan adanya gardu pandang ini.
Mudah-mudahan untuk ini menjadikan awal atau enggak di Balerante adanya objek wisata, tidak hanya dari Merapi yang sebelah selatan, yang sebelah timur, timur Tinja. Mudah-mudahan untuk di Balerante mudah-mudahan bisa berkembang seperti itu juga, makin besar, seperti itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi teman-teman dari media yang hadir yang belum hadir ya, itu nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi satu desa wisata seperti harapan kita semua, dan betul-betul satu pemandangan yang bagus sekali. Tadi apa yang kita lakukan di sini, pemandangan di sini sudah saya upload ke Facebook dan banyak sekali komentar. Pemandangannya bagus sekali, komentarnya seperti itu, dan tanya di mana gitu. Mudah-mudahan nanti kalau fasilitasnya sudah makin bagus lagi, banyak wisatawan yang mau mampir ke sini. Bukan hanya wisata bencana, tapi betul-betul wisata untuk melihat keindahan alam karunia Tuhan Yang Maha Esa. Baik, lanjut ya Mas ya. Tapi saya haus nih. Wait Mas Ando, wait. Ya. Nah, ini Pak Darman. Pak Darman, mohon seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi program sosial. Dan mereka satu galung nguriri budaya Jawa ingkang sinebat guyub rukun membangun sendasa. Kedawi menika ugi istilahipun gugur gunung. Ngaten. Lah, kleresan kula malah kula tegligah, akhiripun kula nderek makembang kalian Bapak Santo salah sak ruangipun. Ini suka juga relawan yang bergabung di sini ini terdiri dari berbagai macam profesi, tidak peduli apapun juga, tapi hatinya sama, memiliki hati yang jernih, hati yang teguh untuk membantu sesamanya. Tadi apa ya, umuri budaya Jawa gitu kan, memelihara budaya Jawa rukun. Tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu, skala kami hanya tingkat RW, dan alhamdulillah dari Karang Taruna untuk tahun 2011 ini karena program ada sisa hasil usaha, kita upayakan, kita usahakan, kita sepakati untuk mendanai menjadi relawan di Balerante. Namun demikian apa yang telah kami lakukan untuk sederek terus bingung dari sini bingung. Matur nuwun loh Mas. Sekarang satu lagi kan. Nah Pak RW Pak RW dari Salatiga. Ya di sini juga nggak apa-apa sih, kita foto-fotoan dulu. Ya, matur nuwun Mas, matur nuwun. Semangat terus ya Mas ya. Monggo Pak sinten? Saya Sinwan. Dari Salatiga. Salatiga apa Salatiga Pak? Kalau secara nasional Salatiga, kalau orang Jawa Salatiga. Kalau Salatiga ada 7. Kalau Salatiga lain ya. Biasa. Jadi yang benar Salatiga. Kalau untuk Jawa Salatiga, ya. Bergabung di sini, terus bergerak untuk sini, kemudian apa sih yang sudah dilakukan selama ini Pak? Terima kasih. Sebetulnya belum banyak yang kami lakukan dengan kondisi yang ada di Balerante ini dibanding dengan yang ada. Tetapi sedikit yang kami lakukan ini mudah-mudahan hanya bermanfaat, itu aja. Jadi yang sudah kami lakukan pertama kali, saya diajak bergabung oleh Mas Santo. Tentunya nanti tidak hadir kalau Mas Santo tidak dimintai komentarnya. Jadi saya mohon nanti Mas Santo juga dimintai komentarnya. Karena beliaulah yang montang-manting ya dalam ini dari Salatiga Peduli dan teman-teman. Jadi saya diajak bergabung dengan Mas Santo itu sekitar bulan Desember kalau tidak keliru, jadi sudah sekian bulan, dan alhamdulillah kebetulan saya memanfaatkan kekuasaan gitu sebagai ketua RW
pertama kali saya diaduk Prabowo, saya datang ke sini, serius, saya sempat memetikan air mata dengan keadaan yang ada. Kemudian keadaan di sini saya ceritakan kepada masyarakat di Kemiri dalam forum pertemuan RT, pertemuan RW, dengan tujuan untuk menggugah mereka-mereka warga saya supaya ikut merasa keadaan yang seperti ini di Balai Rente ini. Dan alhamdulillah itu juga kami lakukan. Ada beberapa unit truk itu alhamdulillah dari Jepang ini termasuk beberapa ini juga sampai ke sini semua inisiatif dari warga masyarakat ini begitu. Jadi kami juga mungkin juga yang masyarakat dilaksanakan, tapi kami merasa bahwa inilah yang kita lakukan. Harapan kami semangat bagi masyarakat. Alhamdulillah, termasuk ini yang hasil ini mungkin belum semuanya karena baru termasuk pendatang hanya 50 orang. Kemiri juga ada, mana? Ada di Raja Ali, mana-mana ya. Ada saya begitu. Alhamdulillah. Sementara ini belum. Ini juga yang kami ajak di sini bukan hanya dari kelelasan masyarakat, dari pegawai negeri, dari guru, dari acara balik itu bisa datang untuk bersama-sama membangun. Kemudian ya dari masyarakat kalangan bawah juga banyak, ibu-ibu juga banyak. Bahkan tiap minggu juga ibu bersama-sama ikut menjadi relawan di dapur umum ini itu selalu bersama-sama. Terima kasih sekali Pak semuanya. Jadi mudah-mudahan semangat-semangat yang seperti ini itulah yang semangat asli Indonesia yang harus kita istilah dari muri-muri lestarikan. Kita jangan boleh mau pakai BlackBerry boleh, mau nonton Trans TV boleh, mau pakai mobil Volvo atau apa boleh, tetapi hati kita tetap Indonesia. Setuju ya? Sebelum Mas Antoni, Pak Mandor, dari warga. Sebelum kami sebagai warga yang terkena musibah awan panas ini bekerja dari Bapak Santo. Itu Bapak Santo masuk di Desa Balai Rente ini sudah bulan Desember kalau tidak salah. Pertama Bapak Santo menuju ke rumah saya, gubuk saya di sana. Itu pertama kondisi RT 06 dan naik sampai 4 RT itu kondisinya parah Pak. Dalam arti rumah yang tidak ada, tumbuh-tumbuhan pun tidak ada, keadaan rumput-rumput tidak ada. Jadi seperti orang-orang maksa seperti itu. Jadi hanya pelataran patok. Nah, dengan itu, dengan kehadiran Bapak Santo, itu Pak Santo punya kepedulian itu untuk membangun gubuk sementara Pak. Jadi rumah-rumahnya yang roboh di gubuk sementara. Seperti kepang, bambu, dan jekit yang pertama kali. Yang pertama mendapat 5 titik itu tergendeng terpal, jadi belum ada gendeng, itu ada angin yang lalu besar, terus terpalnya terombak ambing. Dengan demikian dulu ada dari bantuan dari donatur gendeng itu satu jatah 1 kakak, itu ada yang 65, ada yang 78 itu dari donatur Pak, ada yang 80, dan ada juga yang bagian 100. Jadi satu RT di sini ada 34 kakak. Jadi kalau ada donatur gendeng itu digelumurkan itu untuk mengganti terpal. Nah setelah itu
Nah, Jepang juga disemprot dengan aspal itu dengan tujuan untuk genting, tetapi itu ya hanya beberapa titik karena pada waktu itu cuaca tidak mendukung, dalam arti hujan terus, jadi penyemprotan aspal ditaruh di atas Jepang itu kan tidak nutup karena kehujanan terus. Terus selama ini saya bersama warga RT 06 pemuda-pemuda sama Pak Santo ini untuk membantu bantuan dari Pak Santo berwujud kepang, berwujud paku dan sebagainya untuk peralatan tersebut itu. Ya kurang lebihnya kalau Mbak Keliru, ya kurang lebihnya gitu aja. Ini Pak Santo dari Solo Tigo ini sama teman-temannya dari Muto, dari Semogawe dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Itu kurang lebihnya sudah membantukan gubuk itu kalau tidak salah itu sudah hampir 200-an. Jadi yang untuk 5 RT ini hanya sekitar 30-an, terus yang lain itu untuk di sini kan ini kan sudah sampingan ini. Jadi untuk kali tengah luar, kali tengah kidul itu walaupun awal bantuan itu sifatnya gubuk sementara itu kan lebih penting daripada yang lain. Kalau yang paling berkesan, maksudnya di luar bantuan itu yang paling berkesan untuk Bapak pribadi maupun untuk Bapak ini apa? Ya gini, kalau yang untuk berkesan pada warga kami itu terang dari relawan itu untuk membangunkan semangat Pak, untuk membangunkan semangat hidup supaya nanti masyarakat itu cepat bangkit untuk kegiatan apapun, pertanian maupun peternakan dan sebagainya. Apalagi nanti menunjang ekonomi itu lupa suatu membagikan lagi Pak, seperti itu. Relawannya macam-macam nih Pak. Ada yang nakal? Kalau relawan itu tidak ada yang nakal Pak. Itu semuanya unsurnya bagus semua. Jadi tidak ada yang relawan macam-macam, tidak ada Pak. Beri tepuk tangan untuk para relawan semuanya. Jadi yang datang ke sini memang sudah pilihan Pak ya. Hati maupun pikirannya kalau nggak terjelaskan, nggak bersih, ya mungkin sampai sini kan? Gitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi itu mudah-mudahan dengan teman-teman relawan semua, apalagi tadi profesinya macam-macam. Kita sebagai manusia itu tidak membeda-bedakan, nggak pandang dulu dia mau naik mobilnya dua atau naik ojeknya Pak. Kalau zaman padahal itu sama-sama manusia yang dilihat adalah apa yang dilakukan, kebaikan apa yang sudah dilakukan. Itu Pak ya. Jadi kira-kira Bapak ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nanti mau secara fisik dipastikan, tetapi saya yakin untuk warga RT 06 ini khususnya untuk warga Meneran ini untuk teman-teman relawan kan secara fisik itu pamitan Pak, tapi dalam hati itu masih tersentuh di sini Pak. Tadi masih teringat-ingat Gedu Padang atau di RT 1 RT 1 itu masih saya minta masih teringat Pak. Karena apa? Untuk menunjukkan kesempatan ini saya kira masih kurang Pak. Dalam arti yang pertama untuk fasilitas Gedu Padang ini memang ya keadaannya baru seperti ini sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Bapak Santo demi hari, demi bulan, demi minggu itu bisa tiap setengah bulan atau 1 bulan saya minta untuk memandu di sini Pak. Dalam arti ada kekurangan fasilitas apa dan apa nanti bisa dipandu Pak. Seperti itu. Desember mulai dari mana namanya sebelum balik nanti mana? Ya diceritain secara ringkas mungkin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikenal, nama saya Santo Handoyo. Kami dari Salatiga. Perlu kami sampaikan bahwasanya komunitas Salatiga Peduli ini ada terbentuk lahir saat bencana pada tahun 2006 saat gempa Jakarta.
Kelurahan Prambanan Klaten. Pertama kali kami masuk ke Mbari Rantai juga dengan Mas Yanto dari warga Kendeng gitu. Tapi kebetulan dia nggak bisa hadir. Jadi Salatiga Peduli lahir saat bencana korban Klaten, gempa Jogja Klaten. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu kalau saya tutur kata kuasa kurang bagus, karena mungkin Cecil mohon dimaafkan karena memang sakit kena gejala stroke tahu sedikit. Kami untuk Merapi, jadi Salatiga Peduli adalah relawan yang basicnya tenaga gitu. Kami tidak punya apa-apa. Pada saat tanggap bencana kami akhir Oktober, awal November itu kami di kantor Disnakertan Boyolali selama 10 hari. Untuk kegiatan yang kita kerjakan di sana adalah ibu-ibu itu jadi bikin nasi bungkus, karena pagi hari itu harus tersedia sekitar 10.000 nasi bungkus itu. Kami berangkat dari Salatiga jam 4:30 pagi, pulangnya jam 9. Tapi terus selama 10 hari. Setelah itu kami mengadakan makan bakso bersama pengungsi. Selang seminggu kami rencana tujuan kami juga ke Mbari Rantai. Di SMA 3 waktu itu posisi fungsinya di sana kalau nggak salah gitu. Tapi kami sudah dengan berhubungan dengan Pak Janu waktu itu. Pak Janu atau Pak siapa, mohon maaf kalau saya Pak Janu ya. Mungkin dengan Pak Lurah kalau waktu itu masih ingat, kita di SMA 3 Klaten. Tapi karena situasional ya, jadi rencana itu hari Minggu, tapi hari Sabtunya itu pengungsi sudah dipindah ke Depo Klaten. Akhirnya kami batalkan karena persediaan kami tidak sesuai dengan jumlah pengungsi yang ada di depo. Jadi selama saya tetapkan di sana khusus untuk Mbari Rantai kan juga lucu gitu. Akhirnya kami batalkan kegiatan kami, kita pindahkan di Mbauan gitu. Di Mbauan di tempatnya Pak Carik gitu. Selang demikian karena situasional Mbari Rantai waktu itu masih belum bisa dimasuki, ya. Kami masuk ke Desa Ngargoso Serumbung. Aktivitas kita sama, cuman permasalahan sana berbeda. Jadi untuk daerah Magelang itu rumah-rumah yang kena beban abu itu tidak kuat, akhirnya gentengnya pada runtuh. Di sana kita gunung ganti busuk ganti kurang demikian. Dan satu hal yang sangat saya banggakan dari warga Ngargoso, mereka adalah korban kena bencana, tapi juga sempat membantu ke Mbari Rantai. Maaf, agak terlalu emosional saya. Itu sempat membawa 3 truk bambu ke sini, bambu betung itu. Jadi mereka juga korban bencana, tapi sempat membantu. Setelah itu kami ke sana selama 3 kali dengan rekan-rekan komunitas JIP, ya, terima kasih atas bantuannya. Cepat sama-sama ke sana. Baru tanggal 26 Desember kami masuk ke Mbari Rantai. Jadi apa yang kami kerjakan di Mbari Rantai adalah seperti yang saya katakan sama Pak Mandor. Jadi mungkin kalau apa saya boleh sampaikan, jadi Gusti Allah oleh Tuhan itu memang juara dunia. Waktu itu kalau hari Kamis, Jumat ya, kepalanya sudah pusing Pak. Uangnya dari mana nggak tahu, tapi nggak tahu. Akhirnya juga ada yang membantu. Dan teman-teman juga sampai sini. Jadi yang pertama oleh saya
buat berdoa semuanya. Kalau boleh kami sampaikan bahasanya, teman-teman tuh biasa-biasa aja, bukan orang kaya enggak. Ya. Jadi kalau boleh sampaikan, jadi kami berangkat kalau Allah dari Salatiga itu jam 3 pagi naik truk gitu. Jadi perjalanan kendaraan itu selama 6 jam gitu. Pulang pergi. Masih kerja, biarpun teman-teman adalah dalam kondisi yang pas-pasan tapi tetap hebat. Mau mas, terima kasih gitu. Terima kasih Mas Santo. Jadi ini tadi apa yang diceritakan oleh Mas Santo ini satu wujud kepedulian. Dan mari kita bersyukur bahwa kita masih dikaruniai kesempatan untuk saling berbagi dengan saudara-saudara kita di Balerante maupun di seluruh Indonesia.